Setelah resmi peluncuran Huawei Mate 60 Pro di China pada akhir Agustus kemarin, ternyata membuat Amerika khawatir. Rumornya, prosesor yang dipakai Mate 60 Pro ini yaitu Kirin 9000S, katanya masih ada sangkut pautnya dengan mantan pembuat chipset semikonduktor yang biasa dipakai produk Amerika. Setelah pembatasan chipset pada tahun 2019 lalu, Huawei pastinya kesulitan buat terus berinovasi di bidang smartphone. Tapi Kirin 9000S fabrikasi 7 nanometer ini setara dengan chipset kebanggaan Amerika Snapdragon 888 sebagai mantan flagship sekitar 3 tahun yang lalu. Dan kerennya, sekarang Mate 60 Pro udah bisa akses modem 5G di negaranya. Hal inilah yang membuat Amerika terus khawatir sebagaimana kedua negara ini terus berpolitik ya guys. Lalu fitur konektivitas via satelit. Saat ini smartphone yang bisa akses sinyal satelit buat komunikasi dengan dunia luar baru Apple aja yang punya. Tapi sekarang Mate 60 Pro ngadopsi juga teknologi itu dengan satelit kebanggaan punya China-nya langsung. Fitur satelit di Mate 60 Pro ini konsepnya masih sama kayak Apple. Dia bisa akses di tempat kayak tengah hutan, pegunungan, bahkan di dalam pesawat sekalipun. Luas layar Mate 60 Pro ini ada di 6,82 inci dengan panel LTPO OLED, refresh rate-nya 120Hz, dan proteksi Huawei Kunlun Glass 2. Tapi yang jadi sorotan 3 lubang kamera di bagian layar. Ya, meskipun Huawei punya standarnya sendiri dengan menempatkan 3 punch hole, nah punch hole itu bisa dimodif kayak Dynamic Island milik iPhone. Kalau ini sih menurut gue entah mana yang salah dan mana yang benar. Toh kalau kita lihat desain smartphone zaman sekarang kayak saling tiru-meniru. Tapi menurut kamu konsep 3 punch hole di Huawei ini keren gak sih? Atau lebih suka Dynamic Island? Coba komen di bawah guys. Di bagian belakang HP ini punya material kaca dengan tekstur doff dan framenya pakai aluminium. Lagi-lagi yang jadi kekhawatiran AS di segi performa zoom kameranya sangat jauh. Setup kamera di bagian belakang ada 3, yaitu kamera utamanya 50 megapiksel with OIS, ada telefoto 48 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan selfie 13 megapiksel dengan sensor 3D buat Face ID. Perekaman video mau depan atau belakang, HP ini bisa sampai 4K 60 fps. Yang pasti hasil perekaman videonya tetap stabil karena dibantu OIS sama kombinasi gyro Ace. Nah, kamera telefotonya lah yang jadi sorotan guys, karena dia bisa 3,5 kali optical zoom dan digital zoom nyampe 100 kali, dimana produk Amerika belum nyampe zoom digital sejauh itu, dan dikhawatirkan takutnya dijadiin mata-mata bagi warga sipil di jarak kejauhan. Sebut aja iPhone terbaru pun belum nyampe 100 kali digital zoom. Di sektor harga juga Huawei berani ngasih harga murah dibanding kompetitornya, yaitu mulai 13 juta kalau dirupiahin. Pilihan storage-nya mulai 256GB, 512GB, dan 1TB dengan RAM 12GB. Teknologi RAM yang dipakai LPDDR5X, sedangkan buat storage-nya pakai UFS 4.0 paling terbaru. Sementara buat kapasitas baterainya dibekali 5000 mAh dengan fast charging 88 watt, 50 watt wireless charging, dan 20 watt reverse charging. Sedangkan tambahan fitur spesialnya yang pasti HP ini ada NFC, sertifikasi IP68, dual speaker stereo, dual SIM, Face ID, fingerprint in display, dan komunikasi telepon atau SMS pakai jaringan satelit. So itu dia guys, highlight dari Mate 60 Pro milik Huawei. Bagaimanapun mereka berpolitik dengan negara lain, tapi efeknya konsumen jadi banyak pilihan. Cuman yang pasti, tetap aja Huawei masih terbatas dengan layanan Google. Hal inilah yang jadi pertimbangan besar secara global sebelum beli Mate 60 Pro. Thanks-nya udah nonton video ini sampai habis, kita ketemu lagi di video selanjutnya.